Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Bu Rinaldianti Rukmana, tapi cukup kalian panggil dengan Bu Ririn saja. Saya akan mengajar IPA, tapi sebelumnya mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Oke, berdoa mulai. Selesai. Kalau pertemuan yang kemarin kita sudah membahas terkait sistem gerak pada manusia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yakni pada sistem gerak di hewan dan juga sistem gerak pada tumbuhan. Iya. Oke, di slide ini ada gambar. Kalian tahu gambar apa itu? Ada yang tahu? Lucu ya, panjang-panjang. Ada yang bulat, ada yang panjang. Ini termasuk hewan apa tumbuhan? Nah, perlu kalian tahu ini termasuk hewan. Loh, kok bisa Bu? Ini loh kok kayak tumbuhan. Iya, ini memang hewan. Karena ini jenis porifera. Dia berpori. Kalian tahu SpongeBob? Nah, SpongeBob itu memang benar ada spons, hewan yang seperti spons. Nah, di SpongeBob ada Patrick, sang bintang laut, kemudian ada Squidward, si apa itu, ubur-ubur apa cumi ya, kemudian Tuan Crab, kepiting. Jadi SpongeBob itu bukan spons yang buat cuci piring, tapi itu memang hewan. Jadi SpongeBob itu hewan yang kalau bahasa biologinya namanya porifera. Nah, kita akan belajar terkait SpongeBob dan teman-teman nih. Di slide berikutnya. Nah, hewan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau hewan vertebrata yang dari sebelah kiri adalah hewan yang bertulang belakang, contohnya fish atau ikan, bird atau burung, sebangsa reptil seperti ular, kemudian semua jenis reptil lainnya. Kemudian ada juga amfibi. Amfibi itu katak yang bisa hidup di dua tempat ya, bukan dua alam. Kalau dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Kalau dua tempat, nah itu baru di tempat darat dan juga di air. Kemudian ada mamalia juga, mammals, mamalia. Nah, vertebrata, kenapa digolongkan vertebrata? Karena mereka punya tulang belakang yang menyebabkan mereka berdiri tegak. Nah, manusia ini juga termasuk vertebrata, punya tulang belakang. Nah, dari yang sebelah kanan, invertebrata, hewan tanpa tulang belakang. Karena itu pula hewan tanpa tulang belakang ini dia tidak bisa berdiri tegak. Seperti apa? Protozoa yang warna hitam itu ada protozoa. Protozoa ini dia itu hidup di air. Jadi air danau yang jernih banget, ternyata itu ada hewannya di dalamnya. Nah, jangan-jangan kalian minum air galon, ada hewan juga kalau nggak bersih ya. Nah, semuanya ini di pojok bawah itu ada di note LKS halaman 8-10. Kalian bisa menyimak materi ini di halaman 8 dan 10 juga. Coba dicari mana itu protozoa, dibaca. Nah, kemudian ada Annelida. Annelida itu sejenis cacing-cacing. Cacing pita, cacing hati. Ada juga moluska. Moluska itu hewan bertubuh lunak seperti siput, keong. Ada Echinodermata, crustacea, insekta, dan lain sebagainya. Next, ke slide selanjutnya.
Nah, sistem gerak pada hewan ini selain dipengaruhi karena jenis vertebrata atau invertebrata tadi, juga dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gerak hewan pada air, di udara, dan juga darat. Kalau di air pakai sirip mereka bergeraknya, kalau di udara mereka pakai sayap, mengepakkan sayapnya, sedangkan kalau di darat menggunakan tangan ataupun. Nah, sistem gerak pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini juga dibagi menjadi 3 hal, yaitu higrokopis. Contohnya ada 3, bisa dilihat di LKS masing-masing. Contoh endonom juga ada 3, bisa dilihat di LKS masing-masing. Dan gerak esionom. Untuk gerak yang esionom ini spesial karena dibagi lagi menjadi 3 hal, yaitu gerak nasti. Nah, kalau gerak nasti ini berdasarkan sumber datangnya rangsangan dibagi menjadi 5. Ada seismonasti, termonasti, fotonasti, niktinasti, nasti kompleks. Nah, seismonasti ini ataupun termonasti, fotonasti, niktinasti itu dilihat bedanya dari yang Bu Ririn kasih tebal. Ya, huruf tebal di tebal itu bold. Nah, itu yang membedakan. Seismo itu apa? Kalau termo itu suhu, kalau foto itu berdasarkan cahaya. Terus ada gerak tropisme berdasarkan sumber datangnya rangsangan dibagi menjadi 5, yaitu geotropisme, fototropisme, hidrotikmo maupun kemotropisme. Sedangkan gerak taksis itu berdasarkan sumber datangnya rangsangan dibagi menjadi 3 macam, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Gerak nasti. Nah, untuk nasti ini karena memang spesial, maka Bu Ririn kasih contoh yang real ya. Pertama, fotonasti. Fotonasti ini ada di contohnya bunga pukul 4. Fotonasti, foto artinya cahaya. Cahaya di yang paling terang di jam-jam tertentu, contohnya bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini hanya mekar di jam 4 sore saja, selain itu dia nggak mekar. Kemudian niktinasti. Niktinasti ini, nikti itu suhu dingin. Jadi contohnya apa? Daun turi. Daun turi kalau malam dia daunnya itu mingkup, nggak lebar gitu, dia mengecil. Ada juga tikmonasti. Nah, tikmonasti ini dia bergerak itu berdasarkan sentuh. Coba kalian kalau lihat daun putri malu disentuh, dia pasti mengkeret, jadi seperti malu gitu. Kemudian ada termonasti juga, bunga tulip. Kalau ini termo itu suhu, jadi dia dipengaruhi oleh suhu. Kemudian ada haptonastis. Nah, haptonastis ini tumbuhan kantong semar. Kalian tahu tumbuhan kantong semar atau tumbuhan rafflesia? Kalau ada lalat yang datang atau serangga, dia akan hap. Nah, dia hap, menangkap, haptonasti, dia akan memakan serangga itu. Nah, selanjutnya nasti kompleks ada sel penjaga stomata. Kalau ini berdasarkan proses di stomatanya. Perlu diketahui bahwa gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya. Oke, cukup sekian dari Bu Ririn. Ada tugas, tunggu ya, ada tugas. Tugasnya ini ditulis di buku tulis, kemudian nanti dikirim melalui link yang akan Bu Ririn share di grup ya. Semangat, silahkan ditulis langsung jawabannya aja, nggak perlu soalnya. Thank you, mohon maaf dari Bu Ririn. Terima kasih, cukup sekian dari Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.